Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat semesta kata tarot Sivana, jumpa lagi bersama saya Sivana di sini. Ya, Sivana, masih ingat kan? Kangen nggak? Sahabat semestaku, bagaimana kabar sahabat semesta semua beserta keluarga dan orang-orang terkasih di rumah ya. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat, baik-baik saja dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sahabat semestaku, Sivana ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport, mendukung channel Kata Tarot Sivana ini ya. Dan masih banyak daripada kalian yang datang hanya menonton. Sivana mintakan kesediaan waktunya ya sayang-sayangku. Like, comment, share, subscribe channel Kata Tarot Sivana ini sehingga bisa bertumbuh kembang dan dikenal lebih luas lagi. Selain itu, fungsinya adalah untuk menarik energi agar kita bisa terkoneksi ya. Karena kalau nggak ada komunikasi, nggak ada koneksi, bagaimana kartu-kartu ini bisa terbaca dengan jelas ya. Seperti itu sayang-sayangku. Baiklah, untuk hari ini Sivana akan menayangkan bacaan pesan sahabat, di mana di sini ada Nyonya Pisces dan Mr. Scorpio dan terduga ini cinta segitiga ya, dan terduga si keong racun yang memang balik lagi ya. Jadi Mr. Scorpio ini pernah punya mantan, si keong racun itu si Cancer yang ternyata mereka itu terlibat kasus celebek CLBK, cinta lama belum kelar ya. Jadi ini cinta di masa muda antara Mr. Scorpio dengan si keong racun Cancer ya. Kemudian masing-masing sudah menikah, sudah beranak cucu bahkan Mr. Scorpio ini dengan Nyonya Pisces. Tapi kembali lagi datangnya, munculnya si keong racun ini, si Cancer ini ya. Baiklah, di sini kita akan membuka kasus demi kasus yang terjadi ya. Sivana akan menshuffle kartunya terlebih dahulu. Kalian yang menonton semoga bisa menjadikan ini sebagai pelajaran ya. Nyonya Pisces, Mr. Scorpio dan keong racun Cancer ya. Ada kasus per kasus apa yang bisa kita buka? Di sini Sivana akan menarik 3 kartu ya. Kartu pertama Sivana tarik untuk Nyonya Pisces, untuk Tuan Scorpio, dan orang ketiga si keong racun yaitu terduga Cancer. Baiklah, 3 orang ini, dan kita akan tarik satu kartu koneksi. Di sini koneksi dari semesta ya. Apa pesannya? Baiklah, ini kartu koneksi, kartu semesta. Nyonya Pisces, Tuan Scorpio, dan Cancer, orang ketiga ya. Pada tarikan kartu pertama, Nyonya Pisces di sini sosok pribadi yang pada akhirnya dia mengambil alih, memegang sebuah tanggung jawab ya, dimana tanggung jawab yang diambilnya ini berkaitan dengan peran dari suami atau Mr. Scorpio yang kurang berfungsi dengan baik ya. Jadi si Tuan Scorpio ini terlihat kurang begitu mengemban amanah sebagai sosok seorang pemimpin atau imam dalam rumah tangga ya. Di sini semesta mengatakan bahwa dirimu, Nyonya Pisces, harus menentukan langkah ya, harus memilih suatu keputusan sesuai dengan prinsip dan kata hati kecil terdalam. Ini gambarannya. Untuk Tuan Scorpio ya, sebagai pasangan suami dari Nyonya Pisces ini. Di sini digambarkan bahwa beliau adalah sosok orang yang hanya mengambil keuntungan sendiri
di mana dia ingin dalam keadaan senang, nyaman, suka-suka gue, ibaratnya itu ya. Di sini gambarannya sudah jelas. Ada sosok laki-laki yang duduk di atas peti pentacles, koin-koin emas, di mana gambaran sosok dia ingin keadaan kondusif, stabil untuk pribadi saja, ya, untuk dirinya saja. Jadi kesenangan, kebahagiaan untuk pribadi. Nah, ini egonya ya. Seperti itu gambarannya. Dan gambaran dari orang ketiga, Cancer ini, si keong racun, beliau terdeteksi oleh semesta pribadi yang memang suka curhat atau memberikan suatu informasi, berita-berita tentang pribadi dia, kesusahan hidup dia, atau mungkin ini sosok pribadi orang yang pintar, apa ya, kayak menarik perhatian daripada Scorpio dengan menceritakan keluh kesah, kesulitan-kesulitan hidup ya, dimana si Scorpio ini akhirnya terenyuh karena biar bagaimana dulu Cancer ini adalah mantan pacar pertamanya ya. Akhirnya mereka berdua ini kehilangan akal sehat, di mana akal sehatnya itu adalah masing-masing sudah mempunyai pasangan ya, masing-masing sudah punya keluarga, anak, bahkan cucu. Ini yang buat saya tadi sempat komunikasi dengan Nyonya Pisces sampai saya tertawa-tertawa adalah kenapa terjadi di usia yang sudah menua ya. Karena si Tuan Scorpio sudah punya cucu dengan Nyonya Pisces, usia sudah menua, begitu kan. Lucu ya. Ini ibaratnya orang ketiga si Cancer ini datang membangkitkan puberitas ya. Ini puber di hari senja namanya. Kelewat pubernya, tapi nggak apa-apa ya. Dan di sini pesan dari semesta adalah dimintakan untuk hati-hati dalam mengambil langkah keputusan dan bebaskan dirimu ya, Nyonya Pisces. Semesta menuntun untuk melangkah hati-hati ke depannya dan bebaskan dirimu. Artinya lepaskan ya. Ini gambaran yang ada. Kita akan cek kelanjutannya ya. Hubungan apa sih? Apa yang ada sekarang di hati Scorpio ya terhadap Cancer. Kita akan tarik di sini. Ada The Hermit di sini. The Hermit ini gambaran yang dikatakan oleh semesta, situasi keadaan Scorpio saat ini dia mencoba untuk mengkoreksi diri ya. Dia sedang melakukan introspeksi diri ya. Dia menyadari ada satu kesalahan dan banyak yang telah dia lakukan ya. Dia mempertimbangkan. Dia sedang dalam pertimbangan. Apa yang harus aku ambil? Langkah apa ya? Ini satu sisi kalau dia fokuskan pada Pisces, dia merasa seperti kayak dibuang sayang ya, nggak mau melepas begitu. Di sini dia berusaha untuk bertingkah laku tenang, seolah-olah dia pribadi yang bijak, yang tidak bersalah, pribadi yang selalu memikirkan keluarga ya. Tapi ternyata pikiran-pikiran lain yang lebih dominan yang masuk ke dalam pikirannya. Nah, diantaranya adalah ada suatu perasaan yang tidak nyaman, yang tidak baik yang saat ini dia rasakan ya. Dia mulai merasakan adanya suatu
tekanan-tekanan atau situasi yang kurang kondusif di mana dia merasa gagal, ya. Dia merasa gagal sebagai seorang pemimpin ya dalam rumah tangga, suami maupun bapak untuk anak-anak. Di sini dia melihat bahwa adanya sosok kehancuran. Ada gambaran sosok wanita muda. Ini gambaran party pesta dan dia kecewa menyaksikan cup-cup atau gelas-gelas yang terjatuh tumpah ya. Gambaran ini menggambarkan situasi keadaan mungkin yang berkaitan dengan, kalau saya lihat ini kan wanita muda ya. Bukan berarti Nyonya Pisces apalagi keong racun Cancer ini. Mungkin ini berkaitan dengan anak ya, daripada Tuan Scorpio dan Nyonya Pisces. Di sini ada kekecewaan ya. Ada keluar kartu kecewa. Jadi ini yang saat ini sedang direnungkan, sedang difikirkan oleh Tuan Scorpio. Mungkin dia sudah mulai menyadari buah perilaku buruknya, imbasnya mungkin bisa dikatakan secara agak kasar, karmanya ya, mengenai anak, seperti itu ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini luar biasa ya. Dan dimana pada akhirnya Tuan Scorpio ini harus menentukan langkah pilihan, mengambil suatu keputusan. Apa? Karena dia pingin melihat lebih kepada anak saat ini yang menjadi pertimbangan Tuan Scorpio, anak ya. Dia ingin adanya kebahagiaan, kestabilan, lembaran baru untuk anaknya di sini. Jadi saat ini fokus dia terpecah ya. Terpecah konsentrasinya, terbagi kepada Pisces, terbagi kepada anak, terbagi kepada si keong racun ini ya. Nah, kemudian namun dia sulit ya, sulit untuk bisa terlepas dari kisah masa lalu ya, dimana dia masih suka melihat menoleh ke belakang, artinya suka ada komunikasi yang masih terjalin ya dengan seseorang di masa lalunya. Ini dia belum bisa terlepas, belum bisa move on ya dari orang di masa lalunya. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah nilai-nilai yang mungkin membuat dia merasa bahwa aku tidak pantas seperti ini. Mungkin dia berpikir aku sudah tua, aku sudah punya anak. Nah, akhirnya ada sebuah batasan-batasan lingkungan yang mulai membuat dia itu berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Tapi bagaimana di sini perasaannya terhadap Cancer, Scorpio terhadap Cancer ya. Di sini gambarannya Scorpio ini ya, Mr. X ini dalam situasi keadaan yang menjalani segala sesuatu namun tidak sesuai dengan kata hati ya. Dia ini seperti di bawah kendali ya. Seperti di bawah kendali situasi pengaruh-pengaruh negatif ya. Di sini saya melihat Mr. Scorpio ini, Mr. X ini di bawah kendali hal-hal yang di luar nalar ya. Sehingga sikapnya itu menjadi bimbang gitu loh. Menjadi bimbang dia, kelabu apa-apanya. Nah, sampai di sini untuk Scorpio. Kita coba buka si keong racunnya.
Apa sih yang diinginkan dari Cancer, orang ketiga dalam rumah tangga Scorpio dan Pisces ya? Apa? Nah, kita tarik di sini ada Seven of Cups ya. Dimana Cancer ini masuk ke dalam kehidupan Scorpio, memilih ya untuk menawarkan cinta. CLBK ini, cinta lama belum kelar ya. Dia tahu kelemahan-kelemahan dari Scorpio. Dia paham. Wajar dia mengenal Scorpio dari mereka masih sama-sama muda, masih sama-sama single ya. Dan dia pun sudah mendapatkan karma ya. Karmanya adalah dia saat ini sudah mulai diperhatikan oleh lingkungan. Mungkin saja ini bisa lingkungan kerja, lingkungan keluarga, atau circle pertemanan ya. Mungkin ada pernah melakukan kayak reunian di mana akhirnya mungkin pernah ada berkumpul dalam circle pertemanan, dan ada yang tahu, dan dari mulut ke mulut mulai menggunjing dia ya, menggunjing si Cancer dalam situasi yang kacau pikirannya, dalam situasi yang penuh dengan pertentangan. Mungkin sahabat-sahabatnya bilang, beneran lu balikan lagi sama si Scorpio kan ada anak istrinya, bahkan udah punya cucu, lu gila ya, mungkin gitu kan. Nah, jadi dia sendiri sekarang ini lagi agak sedikit stres, penuh dengan beban ya, mencoba untuk mengganggu rumah tangga orang, ketahuan dong sama teman-teman yang lain, sama lingkungan tempat tinggal maupun circle pertemanan, dan akhirnya dia jadi bahan omongan. Nah ya, dan apa yang akan terjadi ke depannya? Yang akan terjadi ke depannya adalah karma. Ya, Cancer akan mendapatkan karma, buah dari kesalahan, kekonyolan dia yang sudah berani mengganggu, mengusik kehidupan Nyonya Pisces dan Mr. X ini, Mr. Scorpio ya. Selamat ya Cancer, kartu karma untukmu. Sampai di sini kita bahas keong racun ya. Dan kita lanjutkan kepada Mr. Scorpio. Apa sih yang dia harapkan? Di sini ada The Lovers ya. The Lovers ini adalah kartu di mana menceritakan, menggambarkan bahwa situasi keadaan saat ini Scorpio sangat ingin diperhatikan, sangat ingin dicintai, sangat ingin disayang ya. Akhirnya karena perasaan-perasaan yang seperti itu, mungkin kalau saja Nyonya Pisces ini bisa memenuhi hasrat keinginan daripada Mr. Scorpio, pada akhirnya dia bisa lepas daripada si keong racun ini, Cancer ya. Tinggal kembali lagi kesediaan dari Nyonya Pisces, bisa tidak untuk melepas kepahitan yang pernah dilakukan Mr. Scorpio ini, dan kalian berjalan membuat komitmen kembali untuk saling setia, untuk saling mencintai ya. Jadi yang dia butuhkan adalah ini ya. Maklum kalau orang udah senja itu katanya kembali kepada seperti anak-anak ya. Mungkin ya anak-anak ABG gitu deh, dia jadi minta untuk kayak diperhatikan lagi kayak gitu-gitu ya. Jadi ya mungkin kalau saran dari aku ya, kalian berdua Nyonya Pisces dan Scorpio coba untuk
pergi refreshing berdua gitu kan, kayak bulan madu lagi lah begitu ya. Coba untuk saling mengerti. Kalau memang di sini yang dibutuhkan adalah lovers, cinta, ya sudah. Coba kasih perhatian penuh saat ini dan lihat ya, nanti ada perubahan tidak seperti itu. Dan di sini Tuan Scoopy betul-betul sedang melakukan refleksi diri ya. Dia itu sudah masuk kepada cara pandang yang berbeda ya. Dia udah tahu, mungkin karena sering mendapat teguran-teguran keras dari Nyonya Pisces dan itu menjadi bahan perenungan, atau mungkin ada juga sosok-sosok orang ketiga di belakang layar yang menasehati daripada Mr. Scoopy ini ya, sehingga dia mulai tersadar ya, mulai tersadar dari kesalahan-kesalahannya. Kadang memang kalau orang yang sakitnya sudah kronis, sudah berat sekali, ya memang proses penyembuhannya harus melewati proses-proses yang menyakitkan juga. Semisal kalau orang misal sakit, kena diabetes, kakinya sampai luka, bolong, menyakitkan, harus dibersihkan, harus dikorek, atau mungkin keputusan yang paling menyakitkan tapi harus bisa diterima dan harus dijalani, mungkin harus diamputasi kayak gitu. Walaupun ada kesedihan, kekecewaan ya, karena harus kehilangan sebagian anggota tubuh, tapi itulah jalan proses untuk menghentikan kesakitannya ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Dan Wheel of Fortune, roda kehidupan berputar ya, dimana Mr. Scoopy ini takut akan adanya karma. Itu yang membuat dia sekarang agak sedikit menyingkir dari si Cancer ini. Cuma sosok Scoopy ini adalah sosok orang yang nggak enakan, apalagi kalau berhadapannya dengan perempuan, apalagi perempuannya itu mantan pacar. Nah, jadi di sini ada satu situasi keadaan yang benar-benar harus dia ambil, namun keadaannya cukup menyulitkan, cukup susah ya. Satu sisi dia tidak mau menyakiti lagi istrinya, Nyonya Pisces. Satu sisi lagi dia pun tidak mau melukai perasaan mantan ya. Di sini terlihat dia sudah mulai mengetahui hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada dirinya dalam hubungan yang tidak baik dengan si Cancer ini. Dia ingin mengakhirinya, dia ingin menyudahinya ya, karena dia juga takut akan adanya karma, atau mungkin ada sebuah pelajaran telak, pelajaran hebat yang dia dapati sehingga dia tersadar ya. Semoga saja kedepannya lebih baik ya, lebih baik, dan rumah tangga daripada Nyonya Scoopy dan Nyonya Pisces dan Tuan Scoopy ini bisa dipertahankan sampai akhir hayat. Kalau tadi komunikasi saya dengan Nyonya Pisces, beliau katakan malu sudah tua. Iya, bagus kesadaran seperti itu, tapi bagaimana pasangan kita yang sudah sama-sama kita dampingi, udah sama-sama tua, dia punya malu enggak? Gitu kan pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya di sini ada Knight of Pentacle, di mana Tuan Scoopy akan mengambil sebuah langkah keputusan. Ya, dia akan membuat sebuah pilihan. Ya, semoga saja benar pilihan yang dia ambil tepat, ya, bukan pilihan yang aneh-aneh. Di mana dia ingin menggapai kesuksesan, kebahagiaan bersama
orang-orang terkasih. Di sini ada gambaran kucing-kucing yang setia ya. Orang menggenggam bola dunia bersama hal-hal yang dia sayang, yang betul-betul miliknya ya. Amin kan? Mudah-mudahan saja kesadarannya bisa menghentikan kekonyolannya selama ini ya. Dimana ya luar biasa. Ternyata apa yang difikirkannya sekarang ini oleh Tuan Scoopy adalah happy family. Dia memikirkan keluarganya. Sudah saatnya aku fokus pada keluargaku. Aku berhenti dari kekonyolan-kekonyolanku, dari perselingkuhanku. Seperti itu. Ya, aminkan ya. Semoga endingnya lebih baik lagi. Dan di bottom of the deck di sini, Tuan Scoopy mulai belajar untuk bertanggung jawab. Bagus. Kita akan menarik kartu angel, pesan angel untuk hubungan ini ya, untuk Scoopy dan Pisces, terutama Pisces, untuk Pisces ya. Oke. Pesan malaikat. Romance, ya. Kalian harus memulai dengan romansa, dengan cinta. Yang tadi saya bilang, coba kalian pergi untuk honeymoon, bulan madu lagi ya. Mungkin dengan pergi bersama berdua bisa mencairkan suasana seperti itu. Not the right time, walaupun tidak dalam waktu dekat ini perubahan yang akan terjadi, tapi semua akan berjalan pada waktunya, akan tiba pada waktunya ya. Big Happy Cheng di sini ya. Big Happy Cheng itu adalah perubahan besar yang membahagiakan ya, aminkan. Pisces, aminkan, perubahan besar yang membahagiakan. Semoga kedepannya adalah sesuai dengan keinginan-keinginan dari Pisces dan anak-anak keluarga ya. Take action, harus segera lakukan ya, ambil tindakan. Jadi jangan biarkan, kalau memang kamu ingin mempertahankan Pisces, jangan biarkan ada hama masuk ke dalam tamanmu ya, ke dalam kehidupanmu. Harus segera-gera dieksekusi ini. The situation will improve ya. Jadi Pisces, segala sesuatunya, situasinya nanti akan lebih baik ya, akan membaik ya, situasinya akan membaik ke depannya. Baik, aminkan Pisces yang sudah merequest. Dan di button of the deck kita ada you ready, apakah kamu siap dengan petunjuk-petunjuk semesta untuk bisa move on, untuk bisa membenahi, memaafkan. Coba untuk pergi berdua, untuk lebih romance lagi, penuh dengan cinta. Coba untuk nostalgia, honeymoon ya, dan no need to worry, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, sukses ya, yes. Dan untuk Cancer Keong Racun, selamat, ada kartu karma. Seperti itu bacaan kita kali ini untuk request dari Nyonya Pisces dan Mr. Scorpio yang sudah diganggu oleh Keong Racun Cancer. Semoga ada hikmah, semoga ada nasihat-nasihat baik yang bisa kita petik. Aminkan yang baik-baik, buang yang buruk-buruknya. Jaga kesehatan Pisces, jangan lupa bahagia. See you, miss you. I love you Pisces. Dah.